Kawan aksi, sering dengar soal kata pra-peradilan? Mekanisme hukum pra-peradilan saat ini sering digunakan oleh tersangka untuk menggugurkan status tersangkanya. Lalu, apa hubungannya dengan korupsi dan lembaga anti rasuah ini ya? Sini-sini kita obrolin. Dalam menjalankan tugasnya, KPK selalu menghormati hak setiap individu, termasuk jika ada yang mau ajukan pra-peradilan. Ini juga bagian dari tugas KPK, yaitu menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Jadi, proses hukum tetap dijalankan, tapi hak setiap individu juga tetap dijaga. Menurut KUHP, pra-peradilan itu proses buat ngecek penangkapannya benar atau enggak, penahanannya sudah sah atau belum, penyidikannya boleh diberhentiin atau enggak. Jadi, semua bisa dipastikan kembali lewat pra-peradilan. Aturannya ada kok di KUHP pasal 77 sampai 83. Jadi, yang bisa dicek lewat pra-peradilan itu apa aja sih? Nih ya, pertama, mau lihat penangkapan dan penahanannya itu sah atau enggak. Kedua, kalau kasusnya dihentikan, bisa dicek juga benar atau enggak. Terus, kalau ada yang ngerasa dirugikan, misalnya tersangka atau keluarganya, mereka bisa minta ganti rugi atau pemulihan nama baik. Semua ini bisa diajukan kalau perkaranya belum sampai ke pengadilan. Tapi, melalui putusan tahun 2014, Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas objek pra-peradilan. Sekarang, pra-peradilan nggak cuma buat ngecek penangkapan saja. Pra-peradilan juga dapat dilakukan untuk menguji sah atau enggaknya seseorang dijadiin tersangka, penggeledahan yang dilakukan benar atau enggak, dan penyitaan barang sah atau enggak. Jadi, makin banyak hal yang bisa diuji lewat pra-peradilan. Sampai sini, sudah kebayang kan kawan aksi? Terus, kalau kamu mau ajukan pra-peradilan, harus lewat jalur mana dulu ya? Yuk sini, kita simak bersama. Pertama, pemohon atau orang yang merasa dirugikan, bisa tersangka, keluarganya, atau siapapun, datang ke pengadilan negeri di tempat kejadian yang dipermasalahkan untuk mengajukan permohonan. Kemudian, hakim akan menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah permintaan diterima. Lalu, pemeriksaan sidangnya akan dipimpin oleh satu orang hakim atau hakim tunggal. Sidang pra-peradilan dihadiri oleh pemohon yang mengajukan dan termohon, kayak penyidik atau jaksa. Pra-peradilan ini nyambungnya ke KPK apa ya? KPK adalah lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi. Tapi beberapa tersangka kasus korupsi pernah mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status tersangka mereka. Yuk kita kepoin bareng data pra-peradilan yang pernah dihadapi KPK. Selama tahun 2024, ada 27 perkara pra-peradilan yang ditangani KPK. 26 perkara dinyatakan telah selesai dan 1 perkara masih dalam proses. Sementara, dari 26 perkara yang telah selesai tersebut, KPK diputus menang pada 18 perkara, 6 perkara dicabut, sementara dinyatakan kalah pada 2 perkara. Pra-peradilan jadi bagian penting buat ngejaga keadilan dan pastiin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Meski sering diuji lewat pra-peradilan, KPK tetap teguh dan gak mundur sedikit pun dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.